Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Hafizatul Ain dengan NIM 2202222177. Ingin menjelaskan sedikit materi tentang noun. Jadi, noun atau kata benda adalah salah satu bagian dari part of speech atau kelompok kata dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris ini tentu saja kita akan selalu mendengar atau menggunakan kata noun atau kata benda itu sendiri. Jadi, apa sih definisi dari noun? Noun atau kata benda merupakan salah satu jenis kata yang digunakan untuk menyatakan suatu hal seperti makhluk hidup, hewan, ataupun tempat. Contohnya, lion, people, school, table, ataupun Jakarta. Jadi kata noun ini bukan hanya ditujukan untuk kata benda saja, tetapi semua yang mencakup tentang makhluk hidup, hewan, benda, ataupun tempat. Yang kedua yaitu tentang fungsi-fungsi noun atau what is the function of noun. Jadi fungsi-fungsi noun itu ada 5 yang saya ketahui. Yang pertama, noun sebagai subjek, contohnya. Yang kedua, noun sebagai objek, contoh. Yang ketiga, noun sebagai objek langsung-langsung, contohnya. Yang keempat, noun sebagai objek tak langsung-langsung, contohnya. Dan yang kelima, noun sebagai keterangan atau preposition, contohnya. Selanjutnya tentang how many kinds of noun. Jadi, noun ini dilihat dari jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, concrete noun, dan yang kedua itu abstract noun. Konkret artinya jelas, yaitu kata benda yang dapat ditangkap langsung dengan melalui panca indera, seperti nama tempat, nama orang, benda, dan lain sebagainya. Contohnya, I put candies on the table. Saya meletakkan permen di atas meja. Yang kedua yaitu tentang abstract noun. Konsep abstrak ini adalah kata benda yang tidak dapat dilihat ataupun disentuh, tetapi dapat dilihat melalui atau dicerna melalui otak kita. Sebagai contoh yaitu tentang contohnya abstrak seperti kebebasan, kelemahan, kekuatan, kelembutan, penjualan, dan peningkatan. Contoh teksnya seperti love is important for your life. Jadi itulah tadi tentang jenis-jenis dari noun. Selanjutnya tentang ciri-ciri abstrak noun. Nah, untuk mengetahui suatu kata benda adalah noun dalam bahasa Inggris, kita tentunya harus mengetahui ciri-ciri dari abstrak noun tersebut. Nah, berikut contoh ciri-ciri dari abstrak noun. Jadi, itulah tadi ciri-ciri dari konsep atau abstrak noun dalam bahasa Inggris. Dilihat dari bisa atau tidak bisanya dihitung, noun terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu countable noun dan uncountable noun. Nah, countable noun ini adalah jenis noun yang bisa dihitung dengan tanpa menggunakan satuan ukuran apapun. Nah, uncountable noun ini kebalikan dari noun, yaitu jenis noun yang tidak bisa dihitung tanpa menggunakan alat satuan. Contoh dari countable noun ini bisa seperti tas, rumah, HP, meja, dan lain-lain. Contohnya, Andi memiliki 10 rumah. Nah, kebalikan dari countable noun ini adalah uncountable noun. Uncountable noun ini contohnya seperti pula, pasir, dan air. Nah, itu tadi tentang jenis noun, penjelasan sedikit dari countable noun dan uncountable noun. Nah, di dalam countable noun ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu singular dan plural.
Nah, singular artinya single atau hanya ada satu. Jenis noun ini menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat kalimat suatu kata benda hanya menggunakan satu saja. Contohnya, I have book, I have pen, your book. Nah, itu tadi contoh-contoh dari singular noun. Kedua, tentang plural. Plural artinya jamak atau banyak. Nah, jenis noun ini menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat suatu kalimat kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, I have 3 pens, I have many books. Nah, itulah contoh dan penjelasan singkat dari materi plural. Materi terakhir tentang noun yaitu tentang pembagian dari dilihat dari umum atau spesifiknya. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu tentang common noun dan proper noun. Common noun ini artinya itu umum, jadi setiap hal yang sifatnya umum ini disebut dengan common noun. Kedua itu proper noun. Nah, proper noun ini kebalikan dari common noun, yaitu proper yang digunakan untuk menamai suatu hal yang sifatnya spesifik. Contohnya tadi seperti kota. Kan kota termasuk dalam kata umum. Nah, jika ingin diubah menjadi proper, kan kota terbagi lagi menjadi berbagai macam seperti kota Surabaya, Jakarta, Makassar. Nah, kata-kata tadi itu seperti Jakarta, Surabaya, Makassar termasuk dalam proper noun karena dijelaskan secara spesifik. Jadi kesimpulannya, jika common noun itu sifatnya umum, sedangkan proper noun sifatnya spesifik. Jadi itulah tadi materi-materi singkat tentang noun. What is adjective? Adjektif atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau promia biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun dapat penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, kaya, dan sebagainya. Function adjektif atau fungsi adjektif. Function adjektif dari kata sifat sendiri adalah digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek. Objek yang digunakan untuk terbilang begitu beragam seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan juga benda lainnya. How to ask adjective. Cara menggunakan kata sifat adjective position. Dalam penggunaan adjektif ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Atributif adjektif berada di depan noun atau kata benda. Positif adjektif berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Predikatif adjektif diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Contoh, beautiful girls atributif. Someone special positive. They are beautiful predikatif. Adjective order. Sesuai dengan namanya, kata sifat juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, maka kamu perlu mengikuti aturan urutan berdasarkan kategori berikut. 1. Opinion. Hal-hal yang bersifat relatif seperti pretty, delicious, cool, nice. 2. Size. Semua ukuran seperti big, thin, fat, tall. 3. Shape. Menjelaskan bentuk seperti square, round, cylindrical. AG. Menjelaskan usia atau umur seperti old, new, young. 4. Color. Warna seperti green, blue, yellow, dan sebagainya. 5. Origin. Menjelaskan negara atau wilayah asal seperti Cina, Turki, Amerika, dan sebagainya. Material. Menjelaskan bahan utama dari benda tersebut seperti steel, keramik, stone,
dan purpose. Purpose menjelaskan fungsi utama benda tersebut. Umumnya tidak dapat dipisahkan dari kata bendanya seperti meeting, room, wedding dress, gardening, halls. Urutan di atas perlu kamu perhatikan dan jangan sampai terbolak-balik alias mutlak. Contoh, I will bring you a beautiful hug flower bouquet. Beautiful, opinion, hug, size, dan sebagainya. Jenis-jenis kata sifat dalam bahasa Inggris yaitu apa saja itu? Yaitu proper adjective. Kata sifat ini menjelaskan suatu benda dengan suatu nama diri. Kata benda tertentu atau proper noun. Untuk adjektif jenis ini harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Contoh, A huruf besar N, America A huruf besar, Pilgrim, the Turkey Empire. Deskriptif adjektif merupakan adjektif yang digunakan untuk menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, hewan, atau benda. Contoh, with dog, a beautiful baby, a brave man. What is pronoun? Pronoun adalah part of speech yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti benda atau kata ganti orang, di mana pronoun digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan nama, agar jadi lebih singkat dan tidak monoton. Contohnya, Budi is a student in Nusa High School. He goes to school every day, baby. He reads his book because high school is not far. Yang artinya Budi adalah seorang murid SMA Nusa. Dia pergi ke sekolah dengan sepeda setiap hari. Dia menaiki sepeda karena sekolahnya tidak jauh. Pada contoh ini, pronoun he dan his membuat kata Budi tidak diulang-ulang. Adapun macam-macam pronoun, yang pertama adalah personal pronoun. Dapat dipahami bahwa ada perbedaan pada saat kita menyebutkan subjek dan objek. Sebagai contoh, kata mereka yang artinya they, jika menjadi subjek, tentu saja menjadi objeknya adalah them. Personal pronoun terdiri dari dua bagian, yaitu subjek dan objek. Contoh, jika I yang menjadi subjek, maka objeknya adalah me. Jika you yang menjadi subjek, maka objeknya tetap you. Jika we yang menjadi subjek, maka objeknya us. Ya, jika they yang menjadi subjek, maka objeknya them. Jika she yang menjadi subjek, maka objeknya her. Jika him yang menjadi subjek, maka objeknya him. Jika he yang menjadi subjek, maka objeknya him. Ciri subjek yang pertama, subjek adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan. Dua biasanya ada di awal kalimat. Ciri objek yang pertama, objek adalah yang dikenai tindakan oleh subjek. Yang kedua, biasanya objek berada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Contoh, aku membenci mereka, I hate them, di mana I itu subjek dan them itu objek. Contoh kedua, mereka membenci aku, they hate me, di mana they adalah subjek dan me adalah objek. Contoh terakhir, kita mencintai mereka, yang artinya we love them. Kita mencintai mereka, we love them, di mana we adalah subjek dan them adalah objek. Selanjutnya, penggunaan kata it. Kata it adalah kata ganti yang ditunjukkan untuk hewan, benda, rasa, atau kondisi. Contoh yang pertama, hewan. I love butterfly, it is beautiful. Nah, I love butterfly, it is beautiful. Kata it di sini menggantikan hewan, yaitu butterfly. Yang kedua, I
I love my bag, it is cool. Artinya aku suka tas itu keren. Aku suka tasku, itu keren. Sorry. Nah, kata it di sini menggantikan benda, yaitu tas. Jadi kata it kembali kepada objek tas. Jadi tas itu keren bentuk atau penampilannya. Yang ketiga rasa atau kondisi. I like this. I like this coffee. It is delicious. Kata it di sini menggantikan rasa kopi. Yang artinya itu aku suka kopi ini lezat. Nah, kata it kembali kepada objek kopi. Jadi kopi yang dimaksud adalah lezat rasanya. Yang kedua adalah possessive adjective. Nah, possessive adjective adalah adjektif yang menyatakan kepemilikan terhadap kata benda atau noun. Dimana contohnya katanya itu my, your, our, their, his, and its. Nah, noun adalah kata benda. Contoh kata benda yang kita gunakan adalah car misalnya, yaitu mobil. Maka bahasa Inggrisnya mobil saya adalah my car. Contoh lain seperti your car, our car, their car, her car. Next, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu possessive pronoun. Yang pertama adalah it is mine, seperti itu. Nah, possessive pronoun biasanya digunakan jika objek bendanya sudah jelas diketahui. Contohnya, saya sudah melihat dengan jelas pulpen saya di atas meja, maka saya cukup katakan it's mine, yang artinya itu milikku. Sebagai ganti dari it's my pen, itu pulpen saya, yang artinya itu pulpen saya. Next, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb pada suatu kalimat. Contoh, I see myself in the mirror. Aku melihat diriku di kaca. Jadi myself ini adalah kata dari reflexive pronoun. Kata yang lainnya seperti ourself, themself, herself, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Belicaya dengan NIM 22022172. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang verb dalam part of speech. What is verb? Apa itu verb dalam part of speech? Jadi secara bahasa, verb yang berarti kata kerja, yang dimana kita dapat menyimpulkan bahwa verb ini merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan nama dari tindakan itu sendiri. What are the example of verb? Apa saja contoh kalimat verb dalam part of speech? Jadi contohnya itu seperti Miss Ayu teaches in IAIN Sinjai. Miss Ayu mengajar di IAIN Sinjai. Miss Ayu teaches English language in class B. Miss Ayu mengajar bahasa Inggris di kelas B. What are the function of verb? Apa saja fungsi verb dalam part of speech ini? Jadi verb ini berfungsi sebagai penghubung antara subjek atau komplement atau penghubungnya, dan verb juga biasanya menjadi suatu predikat dalam suatu kalimat tersebut. What is the position of verb? Di manakah letak posisi verb dalam part of speech ini? Jadi verb ini biasanya digunakan setelah subjek atau sebelum objek atau pelengkap dalam satu kalimat tersebut, dan di dalam beberapa hal verb juga biasa muncul ketika sebelum subjek jika kalimat itu berbentuk suatu pertanyaan. How many kinds of verb? Berapa banyak jenis verb dalam part of speech? Jadi kita bisa melihat jenis-jenisnya di sini. Jadi itulah tadi jenis-jenis verb dalam part of speech. Jadi kata kerja ini merupakan sangat penting dalam suatu kalimat, dan tanpa kata kerja ini kita tidak bisa melakukan atau membentuk suatu kalimat tersebut, dan bahkan secara lisan. Dan dengan hanya kata kerja ini kita bisa membentuk atau membuat suatu gagasan yang bisa dimengerti oleh orang lain. Adverb. Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja.
verbs, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan adverbs lainnya. Keberadaan adverb bukan menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah kalimat, namun keberadaannya akan menjelaskan dengan rinci pada kalimat tentang bagaimana, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Examples: I drive slowly. Dia mengendarai mobil secara pelan. I wear fast vehicle. Dia menyepedai sebuah sepeda yang cepat. She rides quite slowly down the back. Dia mengendarai cukup lambat menyusuri pantai. I sing a song slowly. Saya menyanyikan sebuah lagu dengan pelan. Where is the position of adverb? Adverb pada umumnya terletak di akhir kalimat. Akan tetapi, ia juga bisa diletakkan di awal kalimat dan di tengah kalimat. Pada beberapa kasus, adverb juga bisa diletakkan bersama-sama di awal kalimat, tengah, dan akhir kalimat. Examples: tomorrow I will go holiday with my friend, di awal kalimat. We usually play badminton, di tengah kalimat. She speak English fluently, di akhir kalimat. Yesterday and my friends went to swim at the swimming pool happily, di awal dan di tengah akhir. How many kinds of adverbs? Adverb of manner adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Contohnya: easily, fluently, slowly, seriously, well, honestly, careful, quickly, beautifully, happily, fast, politely, irritable, carefully. Example: so the hair homework easily. I drive his motor slowly. They study English seriously.